Anies gigit jari, Jokowi curi panggung Formula E. Beberapa waktu yang lalu di peresmian sirkuit Mandalika melalui Bambang Susatyo, politikus Golkar, Ketua MPR RI yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI membocorkan janda Jokowi kepada Sean Galael yang ikut ajang Formula E atau E-Prix yang sedianya diselenggarakan di Jakarta pada bulan Juni 2022. Jakarta resmi ditetapkan menjadi tuan rumah ajang balapan Formula E pada 4 Juni 2022. Keputusan ini ditetapkan melalui World Motorsport Council di Paris pada Jumat 15 Oktober, sekaligus meratifikasi kalender balapan musim ke-8 tahun 2021-2022. Saat itu kata Bamsud, Presiden Jokowi menantang Sean Galael untuk ikut serta di ajang Formula E. Kemudian secara beramai-ramai candaan Presiden Jokowi itu sebagai pesan simbolik jika Formula E direstui oleh Presiden Jokowi di tengah polemik yang masih diselidiki oleh KPK atas laporan masyarakat terkait dugaan korupsi. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi membuka penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Saat ini KPK tengah mengumpulkan keterangan dan klarifikasi. Penyelidikan digelar dalam rangka menindaklanjuti informasi dari masyarakat soal penyelenggaraan Formula E DKI Jakarta. Benar, saat ini KPK meminta keterangan terhadap beberapa pihak dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam kegiatan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Kegiatan ini tentu sebagai tindak lanjut dari adanya laporan masyarakat kepada KPK terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Jokowi ini memang paling jago kalau lempar simbol, khas gaya politik orang Solo. Kadang tidak perlu membuat sebuah pernyataan yang disorot banyak lampu, kamera, dan di atas panggung. Cukup dengan sentilan saja sudah menjawab sedikit teka-teki tapi sekaligus masih diliputi misteri. Dan kita disuruh membediahnya, sontolo ya memang, haha. Akan tetapi semakin kesini kian terang setelah Erick Thohir, Menteri BUMN yang akhir-akhir ini wajahnya banyak nongol di ATM dengan senyum cerahnya itu, tapi tidak sebanding saldo kita yang sering berada. Dalam sebuah kesempatan memberi pernyataan di depan awak media terkait Formula E. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menilai bahwa kompetisi balap mobil listrik Formula E di Jakarta tahun depan merupakan event besar yang bisa mempromosikan Indonesia kepada dunia. Tentu event yang lain itu adalah event yang lebih daripada mempromosikan Indonesia. Apakah Formula E, apakah MotoGP? Kata Erick Thohir kepada wartawan kemarin di Jakarta. Selain itu, Erick Thohir juga menuturkan bahwa pada tahun 2022 akan ada banyak event besar di Indonesia. Bahkan baru-baru ini Presiden Jokowi pun memberikan pernyataan yang amat jelas di Indonesia International Motor Show atau IIMS Hybrid 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui penyelenggaraan pameran ini reputasi Indonesia di dunia otomotif bisa ditingkatkan dan sekaligus menunjukkan kesiapan kita untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan event otomotif berskala internasional, termasuk persiapan kita untuk menggelar MotoGP di Mandalika, Formula E di Jakarta, dan event-event internasional lainnya, kata Presiden Jokowi secara daring dari Istana Negara Jakarta Pusat, Kamis 15 April. Dari pernyataan di atas sudah jelas bahasa bersaya Presiden Jokowi saat peresmian sirkuit Mandalika. Rupanya benar adanya sebagai restu agar penyelenggaraan Formula E tidak boleh berhenti atau gagal. Biasa, kalau sama gubernur tuh nggak bisa biasa. Pak Anies, Formula E apa kabar? Lu mau nonton Formula? Apa? Formula 44.
Lantas bagaimana dengan dugaan korupsi Formula E? Korupsi dan penyelenggaraan Formula E itu dua hal yang berbeda. Jika memang ada korupsi, lantas tidak serta-merta menghentikan penyelenggaraan yang sudah dijadwalkan. Memangnya Candi Hambalang di masa SBY dulu? Enggaklah, jalan Jokowi tak sebanding SBY. Jika memang ternyata ada korupsi misalnya, ya itu bagian dari lembaga anti rasuah, biar mereka yang mengurusinya. Jika ternyata dari penyelidikan KPK tidak ditemukan tindak kejahatan yang mengarah ke unsur pidana, maka secara otomatis dihentikan penyelidikannya. Pada intinya, ada dan tidaknya korupsi Formula E tetap jalan. Pasalnya, ini pertaruhan gengsi negara. Apa ya, kita mau semisal terbukti korupsi lantas ajang Formula E mandek, maka sudah pasti negara dan rakyat Indonesia yang dirugikan. Dan yang lebih mengerikan, borok kita atas ulah di DKI Jakarta ini baunya ke seluruh dunia. Wah, betapa memalukannya. Siapa sih gubernurnya? Tak becus amat. Soal Anies sebagai gubernur DKI Jakarta dan pihak yang paling bertanggung jawab, biar itu menjadi penilaian masyarakat Indonesia. Jika memang program andalannya tersebut menjadi bancakan pihak terkait. Seperti halnya program DP 0 janji manis kampanye andalan Anies yang berakhir mengantarkan anak buahnya meringis di balik jeruji besi dan merugikan negara 153 miliar. Bayar DP sebutlah 52 juta itu bukan angka yang kecil. Dan di sini kemudian kami datang dengan solusi memberikan DP 0 rupiah. KPK menahan mantan Direktur Utama Saranajaya yaitu Yuri Cornelis Pinontoan ya dalam kasus dugaan pengadaan lahan di DKI Jakarta. Saya rasa Presiden Jokowi yang pada akhirnya mendapat panggung, bukan Anies Baswedan pada ajang Formula E tersebut. Loh, kok bisa Presiden Jokowi? Lewat cara saya. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Lewat cara saya. 3 kata legendaris yang pada akhirnya sang Presiden RI itu telah membuktikan menjadi bintang di forum-forum internasional. Negara jelas tidak mau dijadikan bahan tertawaan bangsa lain atas gagalnya Formula E. Dunia internasional matanya menuju Jokowi sebagai presiden, bukan Anies yang cuma gubernur katrolan pentol korek pakai jubah. Ya, kita semua pasti sudah mengetahui maksud dan tujuan Anies ngotot program Formula E harus terlaksana. Tujuan Anies tentu terkait panggung 2024 juga menutupi program-program yang gagal sebelumnya. Akan tetapi itu kan dulu sebelum ada penyelidikan KPK atas laporan rakyat. Pasalnya dulu Anies berpikir tidak akan ada skenario tersebut sampai syarat KPK segala. Lagi pula sepupunya Novel Baswedan saat itu masih bercokol di KPK sampai akhirnya kini sibuk bikin channel YouTube dan usaha cari subscriber. Tapi kalau sekarang Anies jelas bungkam jika ditanya tentang Formula E. Dan seperti yang kita baca justru pemerintah pusat yang mengeluarkan statement tersebut, bukan? Dari sana sudah dapat digambarkan sedikit demi sedikit. Ada semacam daya tawar kelas tinggi yang tidak tersirat oleh rakyat. Faktanya Jakpro kembali mundur sekadar menentukan vendor saja. Mereka berkata akan ditentukan pada bulan Desember 2021. Sesederhana itu. Bagaimana? Demikian salam. Tulis pendapat Anda di kolom komentar.